Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Ini sesuai dengan yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, saya akan melakukan supervisi pembelajaran bagaimana kita beri konfirmasi kegiatannya Bapak sesuai dengan kira-kira hasilnya aman. Kemudian saya bisa ada jam di hari Rabu, di hari Rabu kelas 3 PDAI ya. Oke. Sudah siap betul ini ya? Sudah siap ya? Insya Allah siap. Oke, kira-kira yang sudah dinajarkan apa saja? Saya sudah menyiapkan administrasinya Bu, diantaranya OPP, media pembelajaran saya sudah menyiapkan laptop, fokus, video, dan sebagainya. Kita semua pembelajarannya. Oke, sudah siap sekali ini ya. Oke, kemudian materinya apa ya? Ingin dilihat sampaikan. Ya, kebetulan di kelas 3 materi terakhir yakni kisah telaga Nabi Syuaib alaihissalam. Bisa telaga Nabi Syuaib ya. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama yakni anak-anak bisa mendengarkan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang kedua, anak-anak itu bisa bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dari mempelajari kisah telaga Nabi Syuaib alaihissalam tersebut. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan kisah singkat Nabi Syuaib alaihissalam beserta menyebutkan contoh-contohnya dan menemukan hikmah dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam tersebut. Yang terakhir, apa yang sudah dipelajari tentang kisah telaga Nabi Syuaib alaihissalam. Oke, sekali tujuannya mudah-mudahan tercapai semua. Amin. Oke. Kemudian dari dalam kegiatan kita ini, dalam kegiatan observasi nanti, harapan jenengan apa setelah yang kita lakukan ini? Dari observasi ini nanti saya berharap bisa meningkatkan kompetensi saya. Kompetensi pedagogik ya. Oke. Agar nanti waktu observasi saya bisa fokus, kira-kira bagian dari mana tadi kompetensi pedagogik yang mana gitu ya, lebih rinci lagi. Saya mempraktikkan yakni model pembelajaran discovery ini, yakni pembelajaran penemuan. Anak-anak bisa menemukan sendiri apa yang sebelum diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi saya mempraktikkan dengan metode anak-anak itu diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Saya melakukan pendekatan saintifik. Jadi anak-anak itu mencari data, mencari informasi, dengan bertanya dan mengkomunikasikan apa yang akan dipelajari. Itu strategi yang dia lakukan ya. Oke. Jadi untuk mengembangkan kompetensi pedagogik tadi, usaha dengan strategi yang dia lakukan adalah seperti yang sudah menjelaskan tadi. Oke. Terima kasih Bu Leli. Kita sampai ketemu pada lusa di kelas ya. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan sukses. Amin. Monggo silahkan melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, boleh absen dulu ya. Ahmad Nazirul Azami. Mana ada Aida di Siti Aminah. Aprilian. Puji Aji Prakoso. Puji kemana? Oh, Ijama Soijen. Maria Acarina. Hadir. Muhammad Surya Haji Prayoga. Najwa Kirana. Termasuk benar Najwa. Izin. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, Bu Guru sudah mengelompokkan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ada yang
membaca. Ada yang pintar dengan mencari info-info dari buku lain. Nah, sesuai dengan kemampuan kalian, guru sudah membagi 3 kelompok. Dari 3 kelompok nanti silakan belajar sesuai dengan kelompoknya, saling bertanya dengan kelompoknya. Materi Nabi Syuaib tadi. Semangat? Semangat! Kelas 3 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, Bagus. Sekarang tiap kelompok saya beri masing-masing materi tentang Nabi Syuaib sesuai dengan kemampuan kalian. Kelompok 1 kelompoknya Adel. Kelompoknya Adel ini ada materi tentang Nabi Syuaib. Nanti satu kelompok ini bisa menelaah dari materi Nabi Syuaib. Untuk kelompoknya April, ada cerita. Ini biasanya yang suka membaca, ada Koiron, ada April. Ini nanti ada bacaan tentang Nabi Syuaib. Baca satu kelompok dicari bagaimana isi dari bacaan ini. Ya, satu kelompok. Nah, ini yang kelompoknya Mas Abdar. Ada video tentang Nabi Syuaib. Silakan diamati bersama satu kelompoknya ya. Silakan bekerja sama di kelompok masing-masing. Dipelajari bersama temannya. Ini nanti sama baca bacaannya ya, ceritanya. Nanti bisa bekerja sama dengan temannya. Apa isinya dari bacaan ini? Jangan sama ingatnya ceritanya Nabi Syuaib itu ada contohnya itu bagaimana, ada hikmah apa saja dari kisah-kisah Nabi Syuaib ini. Nah, satu kelompok nanti bisa didiskusikan dengan temannya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Perwakilan satu kelompok dibacakan di depan. Dari kelompok mana? 1, 2, 3. Siapa yang mau maju kelompok mana? Ayo. Kelompoknya April. Oh iya, silakan dibacakan di depan. Sini nak. berdasarkan pemakaman video dan hasil bacaan tuliskanlah hasil diskusi bersama teman-teman kelompok tentang bentuk-bentuk keutamaan Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur bahwa Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau memilih ajarannya, bahkan mereka mengejeknya. 2. Tuliskan dengan dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Tidak boleh kita selalu berbuat jujur, tidak boleh merugikan orang lain, tinggalnya dengan baik. Iya, inilah penampilan kelompok kita di tangan. Dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Nah, dari kalian mempelajari kisah teladan Nabi Syuaib tadi, Nabi Syuaib itu berasal dari suku Madian. Terus kaumnya itu yang paling menyolok suka melakukan apa? Curang dalam hal apa? Oh, timbangan. Betul, hebat. Apa lagi? Kaumnya sekarang? Iya, berbuat curang, mengurangi timbangan. Apa lagi? Yang pertama dilakukan tadi? Berbuat syirik, menyembah apa? Pohon. Namanya pada apa Mas Adnan? Aikai. Apa tidak? Zamannya Nabi Syuaib dulu, kaumnya bernama kaum Madian atau suku Madian. Yang mana kaum tersebut itu syirik, suka menyembah pohon. Namanya
pohon Aika dan suka mengurangi timbangan. Dari keteladanan Nabi Syuaib tadi kita bisa mengambil hikmah ya. Sebagai pelajar kita harus bersikap jujur. Kalau nanti kalian jadi pedagang nggak boleh mengurangi timbangan deh. Harus jujur 1 kilo ya 1 kilo, 2 kilo ya 2 kilo. Nggak boleh dikurangi sedikit di bawah. Itu nanti mencontoh kaumnya Nabi Syuaib. Ya. Karena kelakuan kaum Nabi Syuaib tersebut yang suka curang, sirik, sehingga Allah mendatangkan azab berupa petir, badai, diiringi dengan gempa. Nah, kalian bisa mengambil pelajaran itu. Kalau curang, Allah akan memberikan hukuman atau balasan. Harus bersikap jujur. Kalau tidak jujur, nanti bagaimana kalau tidak jujur? Teman-temannya bagaimana? Kena azab. Terus kalau kita sebagai pelajar, kalau kita tidak jujur dengan teman, akan nggak punya teman. Kita bohong. Lama-lama nanti temannya, ini bukan biasa nih. Dari kisah Nabi Syuaib tadi kita bisa belajar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh bohong. Yang kedua, bisa menceritakan bisa Nabi Syuaib, bisa di rumah ada saudaranya, ada keluarganya main di rumah, bisa menceritakan kisah Nabi Syuaib. Bisa, sanggup. Iya, kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh apa yang sudah diberikan Bapak Ibu guru di sekolah, kita praktekkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di sekolah saja, di rumah juga seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti lembar kerjanya bisa dikumpulkan per kelompok untuk materi kisah teladan Nabi Syuaib. Dari akhiri sampai ketemu pada pertemuan PAI berikutnya. Semangat belajar di rumah ya, karena ini sudah materi terakhir. Kita akan menghadapi semester ganjil. Ini materi terakhir di rumah. Tetap semangat belajar, dikurangi bermain. Untuk materi hari ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Bu Leli, bagaimana kabarnya Bu Leli? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita melanjutkan acara kita sebelumnya. Ini setelah kita dulu sudah melakukan wawancara observasi, kemudian dengan melakukan pembelajaran dan saya observasi. Sekarang kita saatnya langkah yang ketiga yaitu pasca observasi. Dari pembelajaran yang sudah pimpinan lakukan beberapa waktu yang lalu, bagaimana perasaan Bu Leli setelah saya observasi? Sebelumnya itu kan deg-degan Bu, tapi setelah melakukan yang dengan observasi lega, rasanya plong. Oke, saya lanjutkan. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, tentunya kita juga menilai diri ya. Hal-hal baik apa yang sudah Bu Leli lakukan saat pembelajaran beberapa waktu yang lalu? Hal yang baik yang sudah saya lakukan ketika pembelajaran pada anak-anak, saya menerapkan pembelajaran discovery learning. Nah, di situ saya padukan dengan diferensiasi. Jadi saya sebelum melakukan pembelajaran itu saya melakukan tes awal dulu bagaimana kemampuan anak-anak tersebut. Nah, setelah itu saya lakukan dalam pembelajaran itu. Oke, jadi pembelajaran Bu Leli sudah memadukan beberapa kegiatan ya, diferensiasi sama discovery learning. Oke, gitu. Kemudian berikutnya Bu, hal-hal apa yang menurut Bu Leli masih kurang baik dan perlu untuk dikembangkan? Ketika saya menerapkan pembelajaran itu, saya
anak-anak itu rasa percaya dirinya kurang waktu itu, Bu. Ya. Kita sudah memotivasi anak untuk aktif, akan tetapi anaknya itu masih merasa malu ingin menyampaikan pendapat. Ketika disuruh maju itu juga kurang percaya diri, seperti itu, Bu. Ya, kendala saya. Oke, jadi anak-anak waktu mengikuti pembelajaran masih kurang aktif nih, Iya, pasif ya. iya. Atau kemungkinan ada rasa yang kurang percaya pede, diri, kurang ya. percaya diri saat dengan suruh ke depan atau presentasi gitu. Iya. Oke. Dari kekurangan yang penjenengan rasa ingin dikembangkan, kira-kira langkah apa yang bisa dijadikan solusi untuk mengubah kekurangan tadi? Nah, ketika anak-anak saya tunjuk, ini siapa yang mau maju ke depan? Itu kan anak-anak merasa malu. Dari itu saya memberikan poin ke anak-anak, siapa yang mau maju, nanti Bu Guru akan memberikan poin tersendiri bagi siswa tersebut sesuai kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk sebelumnya. Oke. Jadi sebelum ini menjenengan sudah melakukan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, Iya. yang antara lain adalah apabila ada yang mau maju diberikan Poin poin sendiri, gitu. ya. Tapi kesepakatan Iya, ya. sudah kesepakatan kelas. Oke, gitu. Oke. Kita mengingat kembali waktu kegiatan wawancara pra observasi. Iya. Dulu penjenengan menyebutkan bahwa ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi. Antara lain kompetensi yang ingin jenengan kembangkan adalah di bidang pedagogik. Gitu. Menurut penjenengan, waktu penjenengan melakukan pembelajaran tadi, apakah kompetensi penjenengan sudah bisa dikembangkan atau sudah berkembang? Saya sudah berusaha ingin mengembangkan kompetensi pedagogik tersebut sebaik mungkin yang saya bisa lakukan ke anak-anak. Oke. Kemudian kan observasinya tidak hanya sekali ini, nanti setelah ini kita akan ada observasi lanjutan. Pada observasi berikutnya, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Saya ingin tetap mengembangkan kompetensi pedagogik mungkin agar lebih baik lagi. Dan selama ini mungkin masih ada kekurangan di sana sini, jadi saya ingin tetap mengembangkan kompetensi pedagogik tersebut. Oke, jadi untuk yang berikutnya saya tetap fokus ya, fokus di pedagogik lagi, biar pedagogiknya lebih sempurna kita. Betul gitu. Oke. Kemudian berikutnya, Bu, mohon maaf saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya Nadia tadi sangat bagus. Mulai dari rencana pembelajarannya sudah sip, kemudian kelengkapannya mulai dari materi, kemudian media, terus alat penilaian semuanya sudah lengkap. Nah, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, jenengan sudah berusaha membuat perubahan pada pembelajaran dengan menggabungkan beberapa model, antara lain adalah berdiferensiasi, kemudian discovery learning. Nah, jenengan juga sudah melakukan tes asesmen awal untuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan tipe belajarnya, gitu ya. Dan itu merupakan hal positif, hal yang perlu dikembangkan lagi. Kemudian yang berikutnya, media yang penjenengan gunakan alhamdulillah sudah sangat bagus. Anak-anak kayaknya tertarik ya. Video sama bacaan ya. Bacaan bergambar ya, dan gambarnya menarik. Oke. Kemudian ngapunten, ada satu kekurangan yang saya lihat tadi, anak-anak kurang aktif. Kayaknya nyambung dengan yang sudah jenengan temukan. Anak-anak kurang pede. Tadi saya lihat juga begitu. Yang maju ya itu saja. Ya. Jadi kayaknya tidak menyeluruh begitu. Dan kesimpulan saya secara keseluruhan alhamdulillah pembelajaran hari ini yang sudah jenengan lakukan itu sangat bagus. Cuma ada perlu perubahan sedikit tentang penanganan siswa tadi. Kemudian yang kedua, saya berharap nanti ada disiplin positif yang lebih dikuatkan untuk anak-anak. Karena tadi kayaknya juga kelihatannya belum begitu aktif anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, dan saya tegaskan lagi untuk supervisi berikutnya bahwa supervisi yang saya lakukan bukan untuk menilai, sekali
sekali lagi bukan untuk menilai, tapi untuk mengembangkan kompetensi panjenengan. Saya berusaha mengembangkan kompetensi panjenengan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Monggo Bu Leli, wonten yang ingin disampaikan ke Bu Leli. Terima kasih Bu Hoir, terima kasih Bu Leli juga. Ini luar biasa perbincangan yang menarik ini tadi Bu Hoir sama Bu Leli ya. Jadi saya observasi, saya amati begitu ketika Bu Hoir sama Bu Leli ketika melakukan pasca observasi yang kapan hari sudah dilakukan observasi pembelajarannya begitu ya Bu Hoir, Bu Leli. Ini luar biasa. Tadi ketika Bu Hoir menanyakan ke Bu Leli itu juga sudah proses coaching kayaknya sudah selesai ya Bu Hoir ya, sudah tuntas dari permasalahan-permasalahan yang dialami Bu Leli ketika proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah ditanyakan, sudah digali Bu Hoir, dan Bu Leli juga sudah bisa menyampaikan solusi-solusi yang akan diperbaiki ke depannya. Sudah luar biasa, ini sudah sangat komunikatif. Untuk umpan balik yang diberikan Bu Hoir juga luar biasa juga, sudah tadi mencakup ini ya, masukan, memberikan apresiasi dan juga solusi-solusi ke depannya juga sudah bagus Ibu, sudah luar biasa. Ini pasti pembelajarannya sangat oke kemarin ya. Sangat memuaskan. Oke, terima kasih Bu Hoir. Dari saya seperti itu. Yang jelas yang sudah dilakukan Bu Hoir sama Bu Leli untuk hari ini ketika pasca sudah terwakili semuanya. Jadi Bu Leli juga sudah bisa menyampaikan sendiri ide-ide untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Monggo Bu Leli